Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan untuk kali ini di bulan Ramadan. Nah, sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di sini aku tuh mau bikin kue nastar dulu ya. Karena menurut aku jika lebaran itu nggak bikin kue nastar itu sepertinya kayak kurang afdol gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk bikin sendiri dan tidak beli. Gimana nih Mam, yang lainnya pada beli atau pada bikin sendiri nih kue-kuenya? Komentar di bawah ya. Nah, di sini aku cuman bahannya tuh simple aja ya. Aku cuma pakai 3 bahan, dan ini aku menggunakan Blue Band. Sebenarnya paling enak itu Blue Band Cake and Cookies ya. Cuman dari berbagai toko yang aku datengin itu pada habis, jadinya aku pakai Blue Band yang serbaguna. Dan di sini aku menggunakan 3 bungkus ya. Per bungkusnya itu 200 gram, jadinya semuanya itu 600 gram. Kemudian di sini aku menggunakan tepung terigu 1 kg yang merek kunci biru ya. Terus aku menggunakan gula halus, aku pakai takaran sendok aja sebanyak 35 sendok makan. Nah, setelah itu kita mixer, pokoknya warnanya sampai pucat gitu ya. Dan aku di sini nggak pakai telur sama sekali ya, karena aku udah pengalaman tahun lalu bikin nastar juga sama kue kering yang lainnya. Itu satu adonan jadi 5 macam kue gitu ya. Itu tanpa telur, jadi cuma pakai 3 bahan yang tadi aku sebutin, tapi menggunakan Blue Band yang Cook and Cookies itu ya. Nah, di sini aku menggunakan Blue Band yang serbaguna, tapi rasanya itu juga enak ya. Dan menurut keluargaku juga katanya rasanya enak kayak gitu. Nah, kemudian di sini aku mixer dulu biar tercampur semuanya. Setelah itu nanti aku baru kasih tepung terigunya terakhir ya. Jadi aku masukin sedikit-sedikit terus aku aduk-aduk kayak gitu menggunakan spatula. Nah, untuk beli bahan-bahan kuenya ini nggak termasuk di belanja bulanan kemarin ya, karena kalau aku tuh bikin kue-kue lebaran terutama aku sukanya tuh di toko bahan kue dan roti kayak gitu. Nah, aku beli di sini semuanya karena kalau di supermarket kadang yang dicari itu tidak ada. Dan di sini aku menggunakan selai nanas yang udah jadi aku nggak bikin sendiri ya, karena aku cari yang praktisnya aja. Tapi walaupun kayak gitu tetap enak ya, karena aku pilihnya itu yang benar-benar murni nanas, jadinya rasanya tuh tetap enak. Nah, ini aku baru campur-campur dulu ya adonannya. Setelah itu untuk loyangnya aku kasih margarin ya. Nah, kegiatan kayak gini itu kegiatan yang sangat menyenangkan karena aku kerjain itu 1 tahun sekali. Jadi bisa dijadikan momen-momen saat Ramadan terakhir gitu ya Bun ya. Dan otomatis juga ya ovennya ini aku pakai juga cuman 1 tahun sekali. Dan di sini aku mau sedikit cerita ya. Jadi dulu itu aku pertama kali beli oven itu ya, aku juga nggak bisa bikinan kue kering maupun roti-rotian kayak gitu. Nah, terus aku tuh belajar aja, lihat ya di YouTube kayak gitu, dan akhirnya aku menemukan resep-resep yang simple yang mudah dihafal. Jadi untuk pemula itu bisa banget ya. Nah, karena aku tuh suka banget yang namanya kue nastar. Kalau beli itu kan juga lumayan ya. Mungkin yang harganya murah rasanya tuh juga biasa. Kalau yang harganya mahal pasti enak banget. Nah, kalau ini menurut aku rasanya tuh udah pas dan enak banget ya. Keluarga aku tuh juga suka gitu. Itu tergantung bahan yang kita pakai ya sebenarnya. Nah, terus juga ukurannya juga itu. Nah, yang penting aku itu kalau bikinan ini bahan-bahannya tuh nggak terlalu banyak ya, jadi aku tuh nggak lupa gitu.
Jadi tahun lalu aku menggunakan resep ini dan untuk sekarang aku menggunakan resep ini lagi. Nah, di sini aku membuat kue nastarnya ini berbentuk kerang-kerangan ya. Terus aku cetakannya cuma menggunakan jaring buah atau bungkus buah itu ya, yang warnanya putih. Nah, kemudian ini tuh bener-bener bikin kita itu mudah cepat selesai juga ya, tidak perlu cetakan-cetakan yang lain. Tinggal kita bulat-bulatin kemudian kita peras gitu ya, seperti memeras baju tapi nggak kenceng-kenceng gitu ya. Nah, itu langsung udah berbentuk seperti kerang kayak gini. Dan sebenarnya aku ini bikin 2 kue kering ya. Jadi yang satunya itu nggak kerekot karena setelah aku selesai bikin nastarnya aku mau bikin kue dahlia gitu ya, cuman yang untuk cetakannya itu nggak ada. Aku udah beli di toko-toko itu juga nggak ada gitu ya, waktunya udah mepet banget. Akhirnya aku pakai cara aku sendiri, jadi cuman aku tekan-tekan, aku bulat-bulatin terus aku tekan-tekan, yang penting jadi pipih kayak gitu ya. Terus tengahnya itu aku kasih selai melon kayak gitu. Dan ini setelah itu ya aku masukin ke dalam oven. Di sini aku menggunakan 180 derajat. Kemudian untuk timernya ini aku menggunakan 20 menit ya. Setelah 20 menit nanti nastarnya ini aku keluarin buat aku olesin kuning telur dan minyak goreng. Dan biasanya ini aku balik ya, yang atas aku pindah lagi ke bawah, kemudian yang bawah ini aku taruh di atas. Nah, ini setelah 20 menit ini aku keluarin buat aku olesin telur dan minyak gorengnya. Jadi kue nastarnya ini jadi 4 loyang ya. Nah, terus untuk kue nastarnya ini bener-bener gendut-gendut banget ya, karena aku tuh sebenarnya nggak telaten juga bikinnya. Yang penting itu rasanya endulita, empuk-empuk, terus di dalamnya itu sampai ke selai nanasnya itu ya, rasanya tuh mantul banget. Dan setelah ini aku olesin ya, aku masukin lagi ke dalam ovennya, kemudian aku panggang lagi selama 20 menit lagi. Itu juga tergantung ovennya masing-masing ya. Terus juga karena nastarku ini besar-besar, gendut-gendut ya, jadinya timernya itu agak lama. Nah, ini udah aku masukin ya. Kemudian aku mau setel lagi. Untuk yang tengah itu jangan lupa juga ya. Nah, itu aku menggunakan api bawah dan api atas. Nah, ini setelah jadi ya, seperti ini penampakannya. Ada nastar dan yang satunya tuh kue dahlia gagal. Karena nggak ada cetakannya, itu cetakan-cetakan asal pakai tangan ya. Dan setelah aku masukin ke dalam toples itu jadi 4 toples ya. Lumayan banget, alhamdulillah. Itu pun sudah ada yang dimakan ya. Mungkin yang dimakan itu ada kali ya 1 toplesan. Itu 1 kilo tepung terigu jadi segini. Dan alhamdulillah kue keringnya udah jadi. Saatnya aku mau mandi-mandi dulu, kemudian aku mau face carean dulu menggunakan serangkaian face care dari Scarlett. Jadi aku barusan mendapatkan full package face care Brightly series dari Scarlett yang berisikan Brightly Essence Toner yang terbaru ya. Kemudian ada Brightly Ever After Serum, Brightly Ever After Day Cream, dan Brightly Ever After Night Cream. Nah, sekarang saatnya aku mau face carean. Nah, sebelumnya ini aku udah membersihkan wajah aku dengan facial wash Scarlett ya, yang mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan wajah. Kemudian untuk step kedua aku menggunakan Brightly Essence Toner dari Scarlett. Dan untuk Brightly Essence Toner ini bisa digunakan menggunakan kapas maupun tidak ya. Jadi Brightly Essence Toner ini mengandung glutathione, jeju propolis extract, allantoin, grape water yang mampu menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit.
Dan setelah pakai ini berasa banget ya, kulit aku tuh langsung seger kayak gitu. Terus juga berasa lembab dan kotorannya itu terangkat. Kemudian step ketiga, aku menggunakan Brightly Ever After Serum. Di sini caranya aku terlebih dahulu teteskan di tangan ya, kemudian aku usapkan dan ditepuk-tepuk perlahan ke wajah. Brightly Ever After Serum mengandung lavender water, vitamin C, phytowetening, niacinamide, dan glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Kemudian step yang ketiga, aku menggunakan Brightly Ever After Night Cream yang mengandung rainbow algae, green caviar, rosehip oil, niacinamide, hexapeptide egg, glutathione, triceramide, perway, dan aqua peptide glow yang berfungsi mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Oh ya, di sini aku juga mau menginfokan bahwa Brightly Ever After Day Cream sudah mengandung ethylaceae methocyanamide atau UV protection, sehingga day cream aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Nah, jadi ini adalah ritual setiap malam aku ya. Sebelum tidur wajib menggunakan serangkaian face care dari Scarlett. Dan di sini aku baru pertama kali menggunakan Brightly Essence Toner. Kemudian di sini manfaat dan kandungannya itu sangat banyak banget ya. Di antaranya ada kandungan vitamin C yang dapat meningkatkan produksi kolagen. Ada kandungan glutathione mencerahkan kulit. Wheat hazel extract membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Kemudian di sini juga ada kandungan jeju propolis extract yang meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Kemudian ada kandungan allantoin yang bisa melembabkan, menenangkan, dan sifat anti-iritasi. Kandungan niacinamide dapat membantu meminimalkan pori-pori yang membesar. Kandungan grape water dapat melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Kemudian di sini aku mau menginfokan ke kalian bahwa semua produk face care dari Scarlett ini sudah terregistrasi by BPOM, teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Jadi kita nggak perlu ragu lagi ya. Karena aku ngerasa cocok ya menggunakan serangkaian face care dari Scarlett ini. Untuk selanjutnya aku bakalan rutin menggunakan serangkaian face care dari Scarlett. Dan untuk semua produknya ini harganya semuanya sama ya, yaitu 75.000 per produknya. Jadi buat kalian yang pengen samaan kayak aku akan kasih link-linknya ya di description box. Nah, sekian aja video dari aku, semoga video ini sedikit bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.